Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita kembali lagi dapat bertemu, dapat berjumpa lagi. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, bahkan kita boleh menikmati kekuatan daripada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, Bapa yang kami imani, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pagi yang baik ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa firman-Mu kami tidak akan mampu melangkah di hari-hari ini. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu respon yang benar atas kemurahan Allah. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu respon yang benar atas kemurahan Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini sebuah nasihat firman Allah yang dapat kita perhatikan bersama-sama lewat Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Memberikan sebuah nasihat, memberikan mereka sebuah peringatan bagaimana seharusnya sikap hidup orang-orang percaya yang sudah mengalami kemurahan Allah. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya yang ada di Roma meresponi kemurahan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, nasihat ini tidak saja bagi orang-orang percaya yang ada di Roma, tetapi bagi kita sekalian, bagi kita orang-orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Sebagaimana orang-orang percaya yang ada di Roma mengalami kemurahan Allah, mengalami anugerah Allah, mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup mereka. Demikian juga saudara dan saya, kita semua yang mengalami, yang menerima anugerah Allah, kemurahan Allah di dalam hidup ini. Mari kita mau belajar meresponi kemurahan Allah dengan benar di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus punya satu sikap yang benar di dalam menanggapi kemurahan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan nasihat firman Allah bagi kita pagi hari ini ada dua hal penting yang harus menjadi sikap yang benar di dalam kita meresponi kemurahan Allah di dalam hidup kita. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai
korban persembahan. Yang pertama sekali lagi, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Di dalam ayat yang pertama dari Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus mengerti bahwa Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tubuh kita ini kita harus serahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kita sadar bahwa dalam zaman perjanjian lama, zaman Taurat, bila kita membaca di dalam kitab Imamat, ada syarat-syarat bagi korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Korban yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah korban yang harus apa? Yang tidak bercacat, yang baik. Korban yang harus diteliti begitu rupa, yang sehat, yaitu korban binatang, yang tidak ada cacat celanya. Korban seperti itu yang Allah inginkan umatnya berikan kepadanya. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, kita yang sudah menikmati dan mengalami kemurahan Allah. Allah mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang benar. Korban yang kudus, korban yang berkenan kepada Allah. Adalah menjadi sia-sia. Kita beribadah kepada Tuhan adalah menjadi sia-sia. Kita melayani Tuhan adalah menjadi sia-sia. Kita melakukan sesuatu bagi Tuhan kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita ini sebagai suatu korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah adalah apa? Persembahan kita yang sesungguhnya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ibadah tanpa sebuah persembahan tubuh yang benar, ibadah tanpa sebuah persembahan tubuh yang kudus, ibadah tanpa sebuah persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah, maka ibadah itu menjadi ibadah yang sia-sia. Ada banyak orang bisa beribadah, ada banyak orang bisa melayani, ada banyak orang bisa melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan. Tetapi tanpa mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang benar, tubuh yang kudus kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ingat bahwa tubuh kita ditebus oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi, ingat bahwa tubuh kita ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau tubuh yang Tuhan tebus ini kita persembahkan sebagai persembahan kepadanya. Bukan asal-asal persembahan. Bukan suka-suka persembahan, bukan. Tapi kita persembahkan tubuh kita adalah tubuh yang benar-benar punya sebuah kualitas sebagai korban persembahan yang menyukakan, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita datang mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak sekedar kita memuliakan Tuhan dengan lidah dan bibir kita saja, tapi Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh kita ini. Tubuh yang kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Tubuh yang kita bawa untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah membeli tubuh kita ini dengan harga yang tunai. Dia sudah membayar kita dengan darahnya yang mahal. Dan dia mau kita mempersembahkan seluruh tubuh kita ini untuk memuliakan akan namanya. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berbau harum, menyukakan akan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jadilah orang-orang yang memiliki respon yang benar. Jadilah orang-orang yang memiliki sikap yang benar atas kemurahan Allah, atas anugerah Allah yang saudara sudah terima, yang saya dan saudara sudah nikmati di dalam hidup ini. Bukan sekedar kita menerima anugerah Allah dan kita sia-siakan. Bukan sekedar kita menerima kemurahan Allah dan kita sia-siakan. Kita anggap biasa, anggap remeh. Tidak demikian. Mari, hal yang pertama, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Allah sebagai ibadahmu yang sejati. Yang kedua, respon yang benar sebagai sikap kita di dalam kita menerima anugerah Allah, menerima kemurahan Allah, yaitu yang kedua, jangan hidup mengikuti dunia ini. Yang kedua, jangan hidup mengikuti dunia ini. Ayat yang kedua, ya. Firman Allah dengan jelas ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua yaitu, jangan hidup ikut cara-cara dunia ini. Jangan hidup menuruti pola dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan sudah memberikan kemurahannya kepada kita. Dan Tuhan tidak mau setiap kita hidup mengikuti cara dunia ini. Tuhan mau ada sebuah perbedaan yang harus menjadi ciri khas kita sebagai anak Tuhan. Hidup mengikuti kehendak Tuhan. Hidup mengikuti maunya Tuhan. Hidup mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita mau belajar bersama-sama. Memang tidak ada satupun kita yang sempurna. Tetapi mari kita mau belajar untuk apa? Jangan hidup mengikuti dunia ini. Ya, mari belajar. Bersama-sama kita mengerti, memahami apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan suruh harus kita kerjakan. Sebagai respon dan sikap yang benar atas kemurahan Allah di dalam hidup kita. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Cara berpikir kita, pola pikir kita. Ya, di dalam terjemahan lain, berubahlah oleh pembaharuan hatimu, hati kita.
harus berubah. Cara berpikir kita harus berubah. Supaya apa? Kita mengerti apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4. Kolose 3 ayat 1-4 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari rubah pola pikir kita. Supaya kita tidak hidup seperti orang-orang dunia. Beda dengan orang-orang dunia. Jangan sama dengan orang dunia. Karena apa? Kristus sudah mati buat kita. Kristus sudah rela menyelamatkan kita, menebus kita. Kalau kita hidup seperti yang Tuhan mau. Firman Allah berkata, melalui cara berpikir kita. Kita mencari hal-hal yang ada di surga. Berpikir hal-hal yang ada di surga. Maka kelak nanti ketika Kristus datang, kita akan memerintah bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu sebabnya pagi hari ini, ubahlah cara berpikir kita. Pikirkanlah perkara yang ada di atas di surga. Bukan yang di dunia ini, bukan yang di bumi ini. Tapi pikirkan hal-hal yang ada di surga. Hal-hal yang apa? Yang Tuhan mau. Hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ya, hal-hal yang sifatnya kekal. Bukan yang sementara. Bukan yang menyenangkan daging di dunia ini. Bukan untuk kepuasan hawa nafsu di dunia ini. Tapi pikirkan yang ada di surga. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita berpikir yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Bukan pikiran yang sia-sia, bukan pikiran yang gak benar. Tidak demikian. Mari ubah pola pikir kita. Mulai dari cara berpikir kita. Ingat apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah sikap, tindakan, perbuatan. Bahkan kalau itu terus kita lakukan, akan menjadi karakter di dalam hidup kita. Sebab itu pikir yang baik, pikir yang benar, pikir yang manis, pikir yang suci. Supaya itu menjadi sebuah sikap, itu menjadi sebuah tindakan, itu menjadi perbuatan, menjadi karakter di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berbeda dengan dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi nasihat dan peringatan bagi kami sekalian. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami boleh memuliakan Engkau di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.